Bagaimana memahami surat Yasin ayat 52 dengan azab kubur, Pak Ustaz? Ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangunkan kami dari tempat tidur kami ini? Lalu orang mengambil ayat ini mengatakan tidak ada azab kubur. Setelah mati kita cuma tidur. Kesalahan fatal mengambil satu kesimpulan dari satu ayat, mengambil satu kesimpulan dari satu hadis. Cara yang benar adalah al-jam'u bainal ayat wal ahadits wa aqwalil ulama. Coba tengok kajian tematik. Ayat, hadis, fatwa sahabat, fatwa ulama. Baru tarik satu kesimpulan tentang azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Ayat Quran, wala nudziqammahum minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan rasakan kepada mereka azab yang dekat, bukan azab yang besar. Azab yang besar di akhirat neraka, azab yang dekat adalah azab kubur. Lalu kenapa mereka dikatakan tidur? Sama seperti orang yang mati. Ketika kita katakan orang yang buta nginjak kaki kita, padahal dia tidak buta. Pas kita sedang jalan, tiba-tiba ada orang nginjak, lalu kita kan, buta, mohon maaf. Saat itu kita tidak sedang mengatakan dia buta, tapi kenapa tidak berfungsi? Begitu juga orang yang tidur. Orang yang tidur, telinga tidak berfungsi, mata tidak berfungsi, seolah-olah tidak berfungsi. Kenapa kamu tidak memfungsikan itu selama ini? Oleh sebab itu maka jangan menarik kesimpulan dari satu ayat, dari satu hadis, tapi dari semuanya. Kitab yang paling lengkap tentang azab kubur, kitab ditulis murid Ibnu Taimiyah, namanya kitab Roh. Penulisnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, R-O-H, Roh. 40.000 dulu, harga naik tidak ditanggung jawab penceramah. Islam mengajarkan untuk patuh terhadap ulil amri. Namun jika ulil amri kita selalu berlaku zalim, maka marah yang seperti apa yang rakyat harus tunjukkan? Contoh seperti apa? Mengingat Islam bukan menghilangkan marah, tapi menempatkan marah pada tempatnya. Bukan marah nggak tentu arah. Tunjukkan marahmu dengan membawa paku. Bawa paku, tunjukkan marahmu. Saat hari pencoblosan, aku marah. Kau punya suara, one man one vote, one man one choice. Satu orang satu suara. Marah di internet nggak menyelesaikan masalah. Gunakan suara. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak suara Tuhan. Bayangkan ini. Ini politikus kalau sudah melihat ini bisa berapa suara ini? Bisa berapa kursi ini? Gunakan. Orang Islam jangan sampai nggak nyoblos, jangan sampai golput, jangan sampai tidak memilih. Di antara beberapa calon itu, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon DPD, calon DPR, gunakan. Inna sam'a, dengar baik-baik. Ini bagaimana track record orang ini? Peduli nggak sama Islam? Peduli nggak sama ulama? Ngerti nggak tentang syariat Islam? Gunakan mata, lihat baik-baik. Ada tak tanda-tanda penipu di wajahnya? Ada tidak pembohong, pendusta? Setelah itu kemudian gunakan hati, connect ingin dengan Allah, istikharah. Usalli sunnatal istikharah, politik lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tunjukkan marah, jangan tunjukkan merah. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana cara berbicara menjawab orang tua dengan baik, memuliakan ketika kita berusaha menahan amarah, bad mood? Apakah diam sejenak? Kalau diammu adalah emas, diamlah sampai terkendali. Diam. Kira-kira sudah terkendali emosimu, baru kau ngomong, Papa, aku mau nikah. Rupanya orang tuanya nggak setuju sama berikan yang terbaik. Mungkin jangan kamu yang ngomong, karena orang tua tidak pernah menganggap kamu besar. Sebesar apapun engkau, orang tua melihat engkau hanyalah bayi kecil mungil yang ada dalam gendongannya. Sehingga ketika kau berkata, dia tidak melihatmu sebagai orang yang sedang berkata, tapi dia lihat bayi lucu sedang pandai bicara. Oleh sebab itu pakailah lidah orang lain. Isinya ucapanmu, tapi lidah orang lain. Kira-kira omongan siapa yang dia dengar? Dia punya ustadz, pakai lidah ustadz. Dia punya sesepuh, pakai lidah sesepuh. Dia punya senior,
pakai lidah senior. Papa, coba dengarkan ucapan Ustadz ini. Oh, dia ngomong gini ya. Kok mirip seperti omongan kamu kemarin? Jangan-jangan kamu udah bisiki dia duluan? Enggak ada kenal. Ustadz, bagaimana jika ada orang yang buka aib kita? Boleh nggak kita marah kepada orang itu? Jika saat ditegur dia tidak peduli, apa yang harus kita lakukan? Lapor ke polisi. Pasal apa? Pencemaran nama baik, mengganggu ketertiban umum. Ini Ustadz ceramahnya paradok. Ini Ustadz ceramahnya kontradiktif. Tadi katanya jangan marah. Kita bukan marah, tapi ada hukum. An-nafsu bin nafsi. Kalau dihilangkan nyawa, balas nyawa. Al-ainu bil aini. Kalau mata ditusuk, tusuk juga mata dia. Wal uzunu bil uzuni. Telinga dipotong, gunting juga telinga dia. Wal juruh qisas. Wal juruh qisas. Kalau dilukai, balas dengan luka yang sama. Ada hukum dalam Islam, tapi ada yang lebih tinggi lagi, akhlak. Faman afa, siapa yang mau memaafkan, wa aslaha, siapa yang mau berdamai, fa ajruhu 'ala Allah. Allah akan memberikan balasan. Lapor ke polisi karena sudah pencemaran nama baik, akhirnya dipanggil. Kamu sudah ini, ya, berdasarkan ini akan dihukum. Tapi kalau ada pemberian maaf, gimana? Sudah maafkan? Saya sudah maafkan, Pak. Itu sebagai apa? Sebagai pelajaran aja. Saya tobat, gak bakalan lagi tobat. Alhamdulillah, Ustadz Iblis ini gak masuk 200 rekomendasi Kemenak. Saya dikirim sama kawan. Hah? Dia bilang aku iblis. Ustadz marah waktu itu. Enggak. Masa dia bilang iblis? Viralkan. Nah, panggil sama Pak Kapolres Yogyakarta. Tobat Pak, tobat. Enggak lagi. Tobat, enggak bakalan update status lagi. Ustadz Somad, tolonglah maafkan ayah kami. Kamu lihat status saya. Emang saya ada marah? Enggak. Apa saya buat situ? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikanlah hidayah kepada saudaraku ya Allah. Dia berbuat ini karena tidak tahu. Tapi kalau kita diamkan nggak bisa. Dia harus dikasih pelajaran. Tapi kita maafkan. Oh, saya nggak ngerti Pak Ustadz. Pahami aja baik-baik. Memang kalau kurang cairan susah ngerti. Dehidrasi. Apa hukumnya jika kita memukul secara keras? Mukul ya keras. Kalau nggak keras itu melambai. Meninju orang yang sudah berbuat kemungkaran dan telah meresahkan masyarakat. Misalnya akhlak tutur kata, sangat menyakitkan dengan tujuan untuk memberikan pelajaran. Jangan main hakim sendiri. Kita kan punya perangkat hukum. Man ra'a minkum mungkaran, siapa yang melihat kemungkaran falyughayyirhu bi yadihi, raba dengan tangan. Fa illam yastati' fa bi lisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dengan hati. Tangkap, serahkan ke pihak berwajib. Ini kalian yang nangkap? Iya. Kok udah bonyok duluan? Mati lampu, Pak. Siapa yang mukul? Enggak tahu. Tiba-tiba pas hidup udah gini aja. Ustadz, ada orang yang dikasih zakat, tapi beliau tersinggung, gengsi. Bolehkah bahasanya saya ganti? Saya memberikan THR agar beliau tidak tersinggung. Tapi orang yang saya keluarkan tadi dari zakat mal. Udah miskin begitu singgung lagi. Jadi tentang menyebutkan akad dalam zakat itu bukan syarat, bukan rukun, bukan wajib, sunnat. Dalilnya wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Doakan mereka yang kau beri zakat, doanya itu menenangkan mereka. Doakan mereka yang memberi zakat, maka doa itu menenangkan mereka. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai kepada engkau, sah. Lalu dia barakallahu fima ataita, semoga Allah memberikan berkah kepada yang sudah kau berikan. Hukum akad dalam pemberian dan doa itu adalah sunnah. Jadi tidak rukun. Mesti nggak pegang? Enggak. Jadi sekedar dia beri saja. Seandainya rukun itu, akad itu rukun, maka berarti nggak sah zakat orang yang bayar zakat pakai kartu gesek. Di Malaysia orang bayar zakat pakai kartu gesek, dan kartu
Itu mesin kan nggak pernah jawab, aku bayar ini, lalu mesin jawab, aku terima. Oleh sebab itu maka jadi kalau dia sudah berikan, beri aja. Nih uang, mas, ini ada uang nih. Uang apa nih? Ambil aja mas, ambil aja. Niatnya zakat, sah. Jangan bilang THR. Zakat kok THR? Zakat. Ambil apa nih? Uang. Ya uang lah, pokoknya uang. InsyaAllah baik. Nah, itulah kaji kita. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kepada kami hidayah, keselamatan, menjaga diri dari yang haram dan merasa berkecukupan. Allahumma aghnina bihalalika an haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga terjaga dari yang haram ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, perbuatan keji dan mungkar. Allahumma a'inna, tolong kami ala dzikrika, selalu mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik padamu ya Allah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana. Terimalah puasa kami, salat kami, qiyamul lail kami, bacaan Quran kami, zikir kami. Sempurnakan segala kekurangan kami ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhira kalamina 'inda intiha'i ajalina. Jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akan ketemu di jam yang sama pukul 9 sampai 10 dengan tanya jawab hadis yang ke-17 besok Selasa, Rabu 18, Kamis 19, Jumat 20. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.